Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembahasan matematika, kali ini akan kita bahas soal-soal di modul kalkulus. Baik, langsung saja kita ke soal-soalnya. Yang pertama di sini ada hasil dari integral min 3 sampai 3 dari nilai mutlak x dx adalah apa? Nah, untuk nilai mutlak x sendiri itu adalah kalau x-nya lebih dari 0 atau sama dengan 0 itu x, kalau x-nya kurang dari 0 itu min x. Sehingga dari nilai mutlak ini bisa kita ubah integral dari min 3 sampai 0 min x dx. Lalu kita jumlahkan ya, sesuai dengan sifat integral, kita jumlahkan berarti dengan integral 0 sampai 3 dari x dx. Nah, baru kalau udah seperti ini, tinggal kita integralkan. Kita integralkan untuk yang min x kita integralkan, kita dapatkan min setengah x kuadrat, batasnya negatif 3 sampai 0. Ditambah di sini berarti integral dari x setengah x kuadrat, batasnya 0 sampai 3. Baru kita masukkan 0 sama negatif 3-nya. Kita dapatkan 0 min setengah min 3 kuadrat. Ini dapat setengah 3 kuadrat min 0. Tinggal kita hitung ini. Min 3 kuadrat 9. 9 kali min kali setengah dapat 9 per 2. Kalau ini dapat 9 per 2. Jadi jawabannya adalah 9. C ya jawabannya untuk soal yang nomor 1. Next kita lanjut lagi di soal berikutnya di nomor 2. Luas daerah D yang dibatasi oleh grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak x min 4, x-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 8 dan sumbu x. Di sini adalah nilai mutlak x min 4, kalau x-nya lebih dari atau sama dengan 0 ini x min 4, kalau kurang dari 0 ini min x plus 4. Kita gambar dulu grafik fungsinya. Yang pertama untuk yang x min 4 sama dengan y, kalau x-nya 0, y-nya min 4, kalau y-nya 0, x-nya 4. Yang ini juga sama, kalau x-nya 0, y-nya 4, kalau y-nya 0, x-nya 4. Kita gambar akan menjadi seperti ini. Yang ini min x plus 4 sama dengan y. Kalau yang garis ini x min 4 sama dengan y. Nah, karena dibatasi oleh x sama dengan 0 dan x sama dengan 8, berarti bentuk daerahnya adalah yang kuning ini. Nah, di sini kan ada segitiga ya, dua segitiganya ini sama. Di mana kita akan mencari luasnya, berarti tinggal kita cari luas segitiganya. Alasnya 4, tingginya 4. Didapat luasnya 16. Jawabannya adalah yang D. Next, lanjut di nomor berikutnya, di nomor 3. Di sini ada jika y sama dengan fx, maka nilai yang sama dengan fx sin kuadrat fx ya, ini berarti nanti kita turunkan, dimana fx itu kan y ya, nanti kita ubah. Nah, sekarang di sini kita tulis dulu untuk soalnya. Kita bisa menggunakan pemisalan. Untuk fx-nya kita misalkan u, kalau yang sin kuadrat fx-nya itu kita misalkan dengan v. Nah, untuk u sendiri itu kan fx ya, fx-nya itu kan y. Nah, kita tulis dulu kalau u-nya berarti y. Berarti kalau turunan pertama atau u aksen itu berarti y aksen. Sekarang kalau yang v-nya ini kan sin kuadrat fx, berarti v-nya ini sin kuadrat y. Kalau turunannya kita bisa pakai aturan rantai, 2 pindah di depan, 2 sin y. Turunan dari sin y itu adalah cos y. Lalu turunan dari y itu adalah y aksen. Nah, baru dari situ kalau kita udah misalin u dan kita udah mendapatkan turunan pertamanya, kita cari turunannya menggunakan turunan dari u atau u aksen dikali v ditambah turunan dari v atau v aksen dikali u. Nah, tinggal kita masukkan u aksennya itu adalah y aksen. Lalu kalau v di sini v-nya itu
adalah sin kuadrat Y. Lalu kita jumlah dengan V aksen, itu 2 sin Y cos Y kali Y aksen ya. Lalu untuk U-nya itu adalah Y. Oke, dikali sama Y. Baru kita faktorkan, di sini ada Y aksen, kita pindah, di sini kita dapatkan sin kuadrat Y. Lalu ada 2 sin Y cos Y. 2 sin Y cos Y ini itu adalah sin 2Y dikali sama Y. Nah, untuk ini Y-nya bisa kita ubah ke depan jadi Y sin 2Y. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, jawaban nomor 3 itu C. Next, lanjut di berikutnya ada A terletak di antara 0 sampai Pi. Memenuhi A plus B 2/3 Pi dan sin A sama dengan 2 sin B. Maka nilai A min B itu berapa? Oke. Di soal nomor 4 kita bisa gunakan sin ya, aturan sin A min sin B. Sin A min sin B itu adalah 2 cos ya, 2 cos dikali jumlah sudut dibagi 2, lalu dikali sin selisih sudut dibagi 2. Nah, di sini untuk sin A sendiri itu adalah 2 sin B. Kita ubah untuk sin A-nya dulu. Kita ubah sin A menjadi 2 sin B min sin B. Lalu kalau A plus B sendiri di soal itu kan 2/3 Pi ya. 2/3 Pi itu berarti 120 derajat. Nah, jadi 120 derajat dibagi 2. Dikali sin A min B per 2. Ini kita kurangi dapat sin B. Lalu kalau cos 60 itu setengah, di sini tetap. Ini 2 kali setengah itu 1 ya. Jadi sin B sama dengan sin selisih per 2. Oke, yang 2 pindah ruas ya kan jadi 2 sin B ya. Jadi dapat 2B sama dengan A min B. Min B-nya pindah ruas ke ruas kiri, dapat 3B sama dengan A. Nah, karena A sama dengan 3B, dan di sini juga diketahui A plus B-nya itu 2/3 Pi. Nah, A-nya kita ubah jadi 3B. Ya, A-nya ubah jadi 3B ditambah 3B sama dengan 2/3 Pi. Ini dijumlahkan dapat 4 Pi, lalu ini sama dengan 2/3 Pi. Kita cari B-nya. B-nya berarti 2/12 Pi. Nah, B-nya berarti 30 derajat. Tinggal cari yang A. Karena A itu sendiri ada 3B, berarti A-nya adalah 3 kali 30 derajat. Jadi A-nya ini adalah 90. Tinggal kita cari A min B. 90 dikurangi 30, jawabannya adalah 60 derajat. Jawabannya adalah yang B. Lanjut lagi di soal berikutnya di nomor 5. Roni bermain layang-layang, benang yang telah diukur sepanjang 64 meter. Apabila sudut elevasi benang tersebut sebesar 75 derajat dari permukaan, maka tinggi layang-layang Roni adalah, kita ilustrasikan dulu di sini dalam bentuk gambar. Jadi ada Roni bermain layang-layang. Lalu benangnya ini 64 meter. Nah, si Roni ini sudutnya 75 derajat ya. Dan kita akan mencari tingginya. Tingginya berarti harus tegak lurus. Kita misalkan aja X. Nah, X-nya ini kan depannya sudut ya. Nah, lalu ada 64, ini sisi miring. Jadi ada depan, ada miring. Sin demi. Kita bisa gunakan aturan sin. Sin 75 derajat sama dengan X per 64. Kita jabarkan menjadi 30 derajat ditambah 45 derajat. Untuk sin jumlah itu adalah sin 30 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 30 derajat dikali sin 45 derajat. Untuk sin 30 derajat itu setengah. Kalau cos 45 derajat ini setengah akar 2. Cos 30 derajat ini setengah akar 3, sin 45 derajat setengah akar 2. Ini X per 64. Yang ini kita kalikan berarti dapat 1/4 akar 2. Ini kita kalikan juga dapat 1/4 akar 6. Faktorkan aja, 1/4-nya pindah keluar. Jadi akar 2 plus akar 6. 64 pindah ke ruas kiri.
Karena pindah 2 kiri berarti dikali ya, dapat 16 dikali akar 2 plus akar 6. B jawabannya. Lanjut di nomor berikutnya, sebuah mobil di suatu tempat parkir berjarak 16 km dari lampu jalan A dan 28 km dari lampu jalan B. Apabila sudut yang terbentuk antara kedua lampu dari mobil adalah 120 derajat, maka jarak kedua lampu adalah, nah jadi ada lampu jalan A sama lampu jalan B. Yang lampu jalan A ini jaraknya 16 km. Sedangkan kalau yang B sendiri di sini itu 28 km. Nah, di sini terbentuk sudutnya ini 120 derajat. Jadi kita tinggal mencari jarak A sampai B-nya nih. Bisa kita gunakan aturan kosinus, di mana aturan kosinus AB kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 28 kuadrat min 2 kali 16 kali 28 dan cosnya 120. Dapat 256, dapat 786. Di sini kita kalikan dapat 896. Cos 120 derajat itu negatif setengah. Oh sorry, ini harusnya negatif ya. Nanti negatif dikali negatif. Oke, kita ubah dulu untuk setengahnya. Setengahnya harusnya kita kasih negatif dulu. Oke, kita ubah setengahnya, kasih negatif ya. Jadi nanti negatif sama negatif jadinya positif. Jadi dapat 448. Dijumlah dapat akar 1448. Akarnya berarti 4 akar 93. Jawabannya adalah yang A. Next, lanjut di berikutnya di soal yang nomor 7. Kita lihat soal nomor 7, ada hasil dari integral dari 0 sampai 2 x kuadrat dikali x pangkat 3 plus 1 dx. Baik, untuk integral yang ini cukup kita kalikan aja. Kali silang nanti kita integralin. Ini kali silang dapat x pangkat 5, ini kali silang dapat x kuadrat. Ini kita integralkan dapat x pangkat 6 per 6, lalu x kuadrat x pangkat 3 per 3. Batasnya 0 sampai 2. Tinggal kita masukkan aja 2-nya, 2 pangkat 6. Lalu yang ini kita masukkan 2-nya dapat 2 pangkat 3. 2 pangkat 6 dapat 64 per 6, 2 pangkat 3 8 per 3. 64 per 6 bisa sederhanakan 32 per 3 ya, tinggal dijumlahkan aja dapat 40 per 3. D jawabannya. Lanjut di berikutnya di nomor 8, hasil dari integral x cos x dx. Nah ini bisa kita gunakan integral parsial. Kalau lebih mudah kita pakai aturan Tanzalin ya, satu diturunkan, yang satu diintegralkan. Kalau yang ini diintegralkan dapat sin x, integralkan lagi dapat min cos x. Kali silang x kali sin x dan positif. Kalau ini kali silang tapi negatif ya, sehingga dapat x sin x plus cos x. Jadi jawabannya adalah yang A. Next, lanjut lagi di soal berikutnya di nomor 9. Daerah B dan C adalah dua daerah simetri yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X plus 6, Y-nya min X plus 6, dan Y sama dengan X kuadrat. Lalu luas daerah B plus C adalah, oke nanti akan kita gambar dulu. Yang pertama untuk Y sama dengan X plus 6. Kalau X-nya 0, Y-nya min 6. Kalau Y-nya 0, X-nya 6. Kalau yang ini juga sama. Kalau X-nya 0, Y-nya 6. Kalau Y-nya 0, X-nya 6. Nanti akan kita buat grafik ya. Lalu kita ada grafik Y sama dengan X kuadrat. Yang lengkung ini grafiknya. Nah, di sini untuk yang garis ini itu adalah Y sama dengan X plus 6, yang ini min X plus 6. Nah, daerahnya itu adalah yang kuning ini. Dimana yang kuning ini nanti kita gunakan integral. Nah, karena dua ini sama, nanti kita cari satu tapi dikali 2. Misalkan kita gunakan yang sebelah kanan ya, yang ini di sini.
di sini kan berarti batasnya 0 sampai 2. Lalu yang atas sama yang bawah ya. Atasnya ini kan berarti X plus 6. Lalu yang bawah sendiri ini adalah min X plus 6. Jadi atas kurangi bawah. Nah, ini lalu di sini kita jumlahkan. Kita jumlahkan di berikutnya ya. Di berikutnya ini kan yang segitiga ini. Selanjutnya yang ada lengkungan kurvanya. Yang lengkungan kurva ini batasnya kan 2 sampai 3. Nah, caranya sama, yang atas kurangi yang bawah. Jadi X plus 6 dikurangi X kuadrat. Ya, sekarang tinggal kita hitung aja ya dari hasil integralnya. Yang ini tetap. Oke, kita hitung sekarang untuk yang ini supaya lebih sederhana. Ini dapat 2X karena 6 min 6 hilang atau 0 ya. Di sini X plus 6 min X kuadrat tetap. Sekarang kita integralkan, dapat X kuadrat, batasnya 0 sampai 2, ini kita integralkan dapat setengah X kuadrat ditambah 6X min X pangkat 3 per 3, batasnya 2 sampai 3. Nah, kalau kita cari integral yang ini nanti kita dapatkan 37 per 6. Baru kita kalikan dengan 2, dapat 37 per 3. Jadi jawabannya adalah yang C. C ya. Oh, sorry, ini harus digeser atau kita coret aja ya yang D-nya, jawabannya D. 37 per 3. Oke, ini jawabannya D ya. Baik, next kita lanjut di soal berikutnya, di soal yang nomor 10. Oke, next kita lanjut. Di nomor 10, di sini ada jika X1 ditambah X2 adalah penyelesaian dari persamaan 2 sin X dikali cos 2X per sin 2X cos X min 5 per kotangan X plus 5 sama dengan 0. Maka nilai 9 per kotangan dari X1 plus X2 ini berapa? Nah, di sini kita tulis dulu. Nah, kalau sudah kita cermati, di sini yang hijau ada sin X sama cos X. Sin X per cos X ini bisa kita ubah menjadi tan. Ya, kita ubah menjadi 2 tan X. Lalu yang merah ini ya, yang merah. Kotangan per sin. Cos per sin itu kan kotangan ya. Nah, lalu yang belakang ini tetap dulu. Nah, jadi kita bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita lihat yang kotangan ya. Kotangan itu kan sepertan. Kotangan 2X kan sepertan ya. Jadi di sini bisa kita ubah 2 tan X per tan 2X. Selanjutnya kita lihat ada kotangan lagi ya. Kotangan ini kan sepertan. Jadi bisa kita buat min 5 tan X plus 5 sama dengan 0. Lalu ada tan 2X di sini. Tan 2X bisa kita ubah menjadi 2 tan X per 1 min tan kuadrat X. Lalu di sini ada min 5 tan X plus 5 sama dengan 0. Nah, yang ini kita sederhanakan, kita dapatkan 1 min tan kuadrat X min 5 tan X plus 5 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan lagi, di sini kita dapatkan tan kuadrat X ditambah tan X min 6, tinggal kita faktorin ya, dapat tan X plus 6. Oh, ini harusnya plus 6 ya. Tan X plus 6 dikali tan X min 1. Oke, kita ubah dulu untuk yang tan X plus 6-nya ya, kita ubah di sini bukan min tetapi harusnya positif. Oke, sebentar, kita ubah tan X plus 6. Nah, jadi kita dapatkan tan X-nya min 6. Lalu kalau yang tan X-nya yang ini 1 ya. Oke, sekarang kita ke soalnya. Soalnya yang ditanyakan adalah 9 per kotangan dari X1 plus X2. Nah, kotangan sendiri ini kan sepertan ya, jadi bisa kita buat 9 tan X1 plus X2.
Nah, lalu di sini kan ada tan jumlah ya, tan X1 plus 2. Ini bisa kita ubah dari tan jumlah ini, yaitu tan X1 ditambah tan X2 per 1 min tan X1 dikali tan X2. Tan X1-nya min 6, kalau yang tan X2-nya ini 1. Nah, ini kita ubah juga. Nah, kita hitung min 6 tambah 1, min 5 ya. Lalu yang bawahnya ada min sama min positif, jadi 7. Nah, kita hitung dapat min 45 per 7. Jawabannya adalah yang B. Oke. Next, kita lanjut di nomor berikutnya, di nomor 11. Oke, next lanjut. Nah, sekarang kita perhatikan di nomor 11 masih trigonometri ya. Oke, sekarang di sini kita akan menentukan nilai dari ini. Nah, sebelum menentukan nilai dari ini, lebih mudah kita misalin dulu nih. Kita misalin untuk yang cos ya. Yang cos ini kita misalin sama yang X ya. Lalu ada tan di sini. Tan kita misalin sama Y. Nah, kalau udah sekarang, karena ini udah kita misalin, sekarang kita akan cari cos X-nya. Nah, di sini, ini kan X-nya sama dengan ini ya. Nah, jadi kalau yang cos X-nya ini adalah 3 per 5. Sama juga untuk yang Y-nya tadi kita misalkan ya. Sehingga bisa kita dapatkan untuk tan Y-nya sendiri itu adalah 2 akar 2. Nah, udah kita dapetin si cos X-nya sama tan Y-nya. Nah, kita buat ilustrasi ya untuk dapatin sin. Di sini kalau 3 per 5 cos ya. Nah, sekarang kalau yang ini tan. Nah, berarti si miringnya 3. Lalu itu yang cos itu kita dapat 4 menggunakan Pitagoras. Baru kita balik lagi ke soal, berarti kalau dari soal ini itu kan kita mencari sin 2x plus cos y, karena tadi udah kita misalin. Sehingga di sini sin 2x itu kan 2 sin x dikali cos x ditambah cos y. Untuk sin n sendiri itu kan sin demi ya, sin demi berarti 4 per 5. Lalu di sini ya 4 per 5 sin x. Lalu kalau cos X-nya itu adalah 3 per 5. Lalu kalau cos Y ya, cos sami berarti di sini 1 per 3. Nah, ini 2 kali 4 kali 3 dapat 24. 5 kali 5 dapat 25. 24 per 25 ditambah sepertiga. Jawabannya adalah 97 per 75. B jawabannya. Next, kita lanjut di nomor berikutnya, ada limit ya. Ada limit X-nya mendekati 1 dari akar dari X kuadrat plus 3 min akar dari 5X min 1 per X kuadrat min 1. Nah, lebih mudah kalau limit ini kita gunakan turunan. Nah, di sini kalau misalkan Fx itu akar Fx, turunannya itu berarti bisa kita jabarkan f aksen x atau turunan pertama dari fx per 2 akar fx. Nah, berarti untuk yang limit ini tinggal kita turunkan ya. Yang pertama untuk akar dari x kuadrat plus 3 berarti dapat 2x per 2 akar dari x kuadrat plus 3. Dikurangi di sini berarti ini turunkan dapat 5x per 2 akar 5x min 1 per 2x. Nah, baru kita tinggal masukin aja, limitnya kan mendekati 1, berarti x-nya kita ubah ke 1 semuanya. Baru deh kita nanti tinggal hitung. Nah, semuanya nih x-nya ganti 1 semua ya. Ini juga kita ganti 1. Baru kita hitung di sini ya, ini 2 kali 1 2, lalu yang akar ini dapat akar 4, akar 4 2. 2 kali 2 dapat 4. Ini juga sama, 5 kali 1 4, 5 kali 1 5 kurangi 1 4. Akar 4 2, 2 kali ini 4 juga ya. Nah, tinggal kita hitung di sini.
Kita hitung, kita dapatkan nanti adalah min 3/8. Nah, jadi di sini untuk nomor ini jawabannya adalah yang A, min 3/8. Oke ya. Next, lanjut di nomor berikutnya, di nomor 13, sebuah benda dilempar ke bawah dari puncak tebing dengan kecepatan awal f0 meter per detik dan turun sejauh S ya, turun sejauh S. Di sini S-nya adalah F0T plus 16 T kuadrat meter dalam T detik. Jika benda tersebut menabrak laut dalam 3 detik dengan kecepatan 140 meter per detik, maka tinggi tebing tersebut adalah berapa meter? Baik, di sini itu kan ada S ya. S-nya F0T plus 16 T kuadrat. Nah, kalau kita akan mencari kecepatan, itu berarti kita turunkan yang S-nya ini. Nah, F-nya sendiri kan tadi 140 ya, udah didapat di soal, berarti ini 140, lalu ini kita turunkan terhadap T. Nah, dapat F0 plus 32T. T-nya sendiri kan di sini dalam 3 detik, berarti T-nya itu kita ubah menjadi 3. T-nya kita ubah jadi 3. 3 kali 32 dapat 96. Lalu kita dapatkan F0. F0-nya 140 kurangi 96 dapat 44. Nah, karena yang ditanya adalah tinggi ya, tinggi tebing, berarti di sini S sama dengan 44 dikali 3. Ini T-nya juga 3 kuadrat. Nah, kita hitung ini dapat 132. Lalu ini kita dapatkan 144, tinggal kita jumlahkan dapat 276. Jawabannya adalah yang B. Next, lanjut di nomor berikutnya, di nomor 14. Di sini ada fungsi H dibangun dari fungsi fx min 3 per x dan gx-nya nilai mutlak dari 1 min x kuadrat dengan rumus f bundaran gx. Nilai h min 2 ini berapa? Nah, di sini kan untuk g-nya sendiri itu kan nilai mutlak dari 1 min x kuadrat. Berarti kalau g negatif 2, x-nya kita ubah negatif 2, 1 dikurangi 4. Nah, karena nilai mutlak berarti tetap 3 ya, positif. Yang ditanya adalah H, di mana H ini adalah F bundaran G. Nah, berarti G-nya itu kita masukkan ke fungsi yang fx-nya ini ya. Yang G min 2, berarti kan 3 ya. 3 kita masukkan ke min 3 per X. Jadi X-nya kita ubah menjadi 3. Sehingga didapat di sini min 3 per 3. Jawabannya adalah negatif 1. Oke ya, negatif 1 jawabannya adalah yang B. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.